Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Jumpa lagi kita di KPKS Hieronymus malam hari ini Selasa 12 Maret 2024. Semakin dekat ke eh, Paskah, kita akan menyambut kebangkitan Tuhan. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik merenungkan Paskah ya, dengan subtema Jumat Agung akan dibawakan oleh Pak Seto. Bapak Ibu sekalian, nanti di awal saya izin share foto-foto di Yerusalem supaya mungkin nanti ceritanya bisa nyambung gitu. Ada bayangan sedikit ya, eh, apa Yerusalem seperti apa. Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk kita belajar bersama tentang peristiwa Paskah dari bab 18-19 Injil Yohanes yang diminta oleh Pak Seto untuk kita baca. Ya Bapak, kami mohon Engkau memberikan kuasa-Mu kepada Pak Seto agar roh-Mu lah yang bicara melalui Pak Seto, dan bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti pengajaran dengan sebaik-baik mungkin, dan semoga apa yang disampaikan dapat kami menyerap dengan sungguh-sungguh bermanfaat agar kami dapat merenungkan, menghayati peristiwa Paskah yang akan kami rayakan bersama nanti. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami semua, dan kami mohon agar internet, Zoom, dan semuanya dapat berjalan lancar sehingga kami dapat mengikuti pengajaran sampai Pak Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi. Di belakang suaranya hilang. Ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Seto, saya izin share sebentar beberapa gambar foto yang waktu 2017 saya diberi kesempatan ke Yerusalem. Mungkin supaya ada sedikit gambaran bagaimana situasi di Yerusalem. Sebentar ya Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, ini di kota Bethlehem kami menginapnya. Ini Mount Olives, Bukit Zaitun. Kita bisa lihat situasinya. Mount Olives itu ini tempat Yesus naik ke surga. Lalu ini tapaknya, ya. Ini di dalam gereja tadi. Ini gereja Bapa kami. Ya, cepat aja ya. Ini Pak Toto yang mengarang lagu Bapa kami. Nah ini Lembah Kidron ya. Ya, ini juga di belakang itulah Yerusalem. Ini tempat makaman orang-orang Yahudi waktu itu ya, di
dalam gua-gua begitu. Ya, ini Yerusalem. Nah, depannya Lembah Kidron ya. Ini gereja Yesus menangis. Ini masih. Nah, ini Taman Getsemani, tempat Yesus berdoa ya, dan ditangkap. Ini gereja Bunda Maria. Oke, terus ini gereja segala bangsa. Ya, ini tembok keliling Yerusalem lama ya, kota Yerusalem. Ini gerbang domba, kalau Bapak Ibu sekalian masih pernah dengar gerbang. Jadi ada berapa gerbang untuk masuk ke dalam kota lama Yerusalem. Ya, ini Daud. Nah, ini tempat Yesus mengadakan perjamuan terakhir ya. Terus ya, cepat aja ya. Ini tempat gembala. Ini tempat Yesus lahir di Bethlehem. Ini tembok ratapan. Ini Via Dolorosa. Ya, ini tempat stasi pemberhentian jalan salib ya. Kita masuk ke ini tempat makam Yesus ya. Ini tempat Yesus dibaringkan setelah disalib. Ya, itu kira-kira gambaran di Yerusalem. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam, Ibu, Bapak semua. Ini kalau Bapak Ibu ke Yerusalem nyari makam Yesus, dulu katanya di gua, sekarang kok di gereja. Jawabannya ya, guanya udah dipangkas, diratakan. Yang menjadi penting itu titik di mana Yesus dimakamkan. Jadi sudah dipangkas, jadi sudah sama sekali tidak berbentuk gua, tapi ditempatkan dalam satu bangunan di dalam gereja. Ya. Baik, kita akan melihat ini ibadat Jumat Agung. Dan Bapak Ibu begini dulu, kalau mengikuti ibadat Jumat Agung, yang paling Bapak Ibu ingat apa dalam ibadat Jumat Agung? Pasio. Pasio. Terus ada apa lagi? Jalan salib. Nyembah salib. Penyembahan salib. Salib, tiup salib. Salib. Sebelum salibnya disembah, sebelum dicium, diapain dulu? Dilap dulu.
Diarak. Ada perarakannya kan? Iya. Ada. Nah, waktu Campur. perarakan itu nyanyi apa? Romonya nyanyi apa? Umatnya jawab apa? Lihatlah kayu Lihatlah salib. Yesus. Lihatlah kayu salib. Lanjutkan, Bu. Di sini tergantung. Kristus. Aduh, lagunya kok lupa. Penyelamat dunia. Selamat dunia. Tergantung Nah. penyelamat dunia. Perhatikan tergantung penyelamat dunia. Terus umat jawab apa? Penyelamat dunia. Marilah kita menyembah. Marilah kita menyembah. Nah, kemudian gini pertanyaannya. Penyelamat dunia kok digantung di salib? Lalu apa hubungannya salib Yesus atau Yesus yang disalib dengan penyelamatan dunia? Jadi kalau begini mengingatnya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang iman, iman itu pertama-tama dipahami, kedua dihidupi, ketiga baru dirayakan. Nah, dalam ini rangkaian perayaan Paskah itu yang kita lakukan sebenarnya kan merayakan iman. Merayakan iman, tetapi yang sering kali terjadi iman itu dirayakan, tetapi yang merayakan itu banyak yang tidak memahami apa yang sebenarnya dilakukan, bahkan tidak memahami isi iman itu. Jadi kalau kita belajar seperti ini Bapak Ibu, ini kita perlukan untuk memahami iman. Yang kita temukan di dalam perayaan itu seringkali adalah rumusan-rumusan yang diucapkan, yang dinyanyikan, yang sebenarnya merupakan isi iman. Nah, sekarang begini dulu. Di dalam ibadat Jumat Agung, Bapak Ibu, nggak ada misa ya. Nggak ada misa, nggak ada konsekrasi. Bagian utama dalam perayaan ini itu adalah ini Pasio yang dilakukan. Dan setiap Jumat Agung, jadi nggak ada tahun A, B, C, Pasio itu diambil dari ini Injil Yohanes bab 18 sampai dengan 19. Kemudian begini, enggak perlu sebenarnya kita itu bingung dengan variasi lagu. Biarpun lagunya sama terus diulang, itu bukan masalah. Karena yang menjadi penting justru dengan lagu yang sama, itu umat bisa mengingat apa yang dinyanyikan. Umat bisa tahu jalan cerita, umat tahu apa yang dinyanyikan dalam Pasio itu. Coba kalau lagunya ganti-ganti, jangan-jangan malah pada bingung. Dan sekali lagi yang menjadi penting itu adalah umat mendengar, kemudian selanjutnya juga mengingat apa yang disampaikan dalam Pasio. Nah, kita akan lihat apa yang sebenarnya dilakukan di dalam ini Pasio ya. Bapak Ibu silakan mempersiapkan Injil Yohanes bab 18 sampai dengan bab 19. Ini enggak perlu komentar atau komplain, enggak dinyanyikan aja panjangnya segini, apalagi dinyanyikan. Nah, sekarang begini. Kita lihat secara menyeluruh ya, secara garis besar gitu ya. Mulai dari bab 18 ayat 1. Yesus ditangkap. Yang sebenarnya nanti kalau kita lihat itu bukan
Yesus ditangkap, tapi membiarkan diri ditangkap atau menyerahkan diri. Lalu dari taman itu, kalau di Injil Yohanes nggak disebut nama tamannya ya, jadi nggak disebut Getsemani. Dari taman itu Yesus dibawa kepada Hanas, Kemudian dari Hanas, ayat 24, Bapak Ibu, Yesus dibawa kepada Kayafas. Tetapi apa yang terjadi di rumah Kayafas tidak diceritakan. Kemudian dari rumah Kayafas, lihat ayat 28, Yesus dibawa kepada Pilatus, dan kemudian ayat 38b, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, tanpa alasan yang ada ya, tanpa alasan yang jelas. Pokoknya Pilatus hanya mengikuti kemauan orang Yahudi. Nah, kemudian dari istana Pilatus, Bapak Ibu lihat sekarang 19 ayat 16b. Yesus pergi ke Golgota. Yesus pergi ke Golgota, lalu di situ para prajurit menyalibkan Yesus. Terus ayat 28, Yesus mati di kayu salib. 31, lambungnya ditikam, dan kemudian ini Yesus diturunkan dari salib dan dikuburkan. Nah, begitu ringkasannya. Masih sama dengan, ada yang sama ya dengan Injil-Injil yang lain. Yesus menghadapi dua pengadilan. Pengadilan yang pertama itu pengadilan Yahudi, pengadilan yang kedua pengadilan Romawi. Kalau di Injil Lukas, pengadilan Romawinya masih ditambah dengan Yesus di hadapan, Yesus diperiksa oleh Herodes. Tapi itu cuma di Injil Lukas. Baik, sekarang begini, saya tidak akan membicarakan detailnya ya, tetapi hal yang pokok penting memang kita perlu perhatikan. Kembali ke bab 18 dulu. Di bab 18, ini ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu, kita tidak menemukan di taman itu Yesus yang berdoa sampai berkeringat, sampai bercucuran. Kita tidak bertemu dengan Yesus yang berdoa kepada Bapa minta supaya piala berlalu daripadanya. Kita tidak menemukan yang seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat ke ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ. Dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera dan suluh. Bapak Ibu lihat di ayat 3 ini yang datang untuk menangkap Yesus itu prajurit ya. Dan yang dimaksudkan ini adalah prajurit Romawi. Jadi bukan hanya penjaga bait Allah, tetapi mereka sudah meminta bantuan dari ini prajurit Romawi. Nah, kemudian kenapa prajurit ini menjadi perlu untuk diperhatikan? Bapak Ibu, ini yang nangkap Yesus, ini jelas bukan kavaleri ya, tapi infanteri. Nah, kemudian kalau ini infanteri Romawi, itu berarti mereka biasa berjalan kaki. Bapak Ibu juga silahkan memperhatikan, mengingat yang di film-film itu ya. Kalau prajurit Romawi, infanteri, perang, jalan kaki, mereka sudah biasa juga untuk ini melakukan formasi-formasi dengan ya perisai mereka. Dan Bapak Ibu bisa membayangkan kekuatan kaki mereka ya. Kekuatan para prajurit ini. Nah, kemudian lihat ke ayat 4.
Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Bapak Ibu perhatikan dulu kata tahu, nanti ini harus diberi tanda, berulang kali akan muncul. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan, terus nanya sama mereka, siapa yang kamu cari? Lalu mereka semua menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus menyatakan, akulah dia. Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, lihat, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Mundur. Mereka mundur dulu, dan kemudian baru jatuh. Dan ingat, yang mau menangkap Yesus itu ada prajurit-prajurit Romawi yang bisa dipastikan kaki mereka kuat-kuat itu. Hanya mendengar kalimat akulah dia, pada mundur. Seolah-olah mereka terdorong oleh kekuatan besar yang keluar dari diri Yesus. Sampai kemudian mereka jatuh. Nah, ini menjadi bahan untuk pemikiran kita. Kalau mendengar kata Yesus ditangkap, jangan pernah membayangkan Yesus itu ditangkap seperti seorang polisi menangkap kriminal gitu. Kalau bicara apa adanya mengikuti yang ada di dalam teks, hanya mendengar kalimat seperti itu saja mereka mundur dan jatuh ke tanah. Pertanyaannya jadinya kan gampang. Sebenarnya Yesus bisa ditangkap apa enggak? Enggak mungkin Yesus bisa ditangkap kan? Kalau di Injil Matius diungkapkan dengan cara yang berbeda. Kamu kira saya enggak bisa minta kiriman batalion malaikat untuk melindungi aku? Kalau di Injil Yohanes, seperti ini cara menunjukkan Yesus sebenarnya tidak bisa ditangkap. Berikutnya, lihat ke ayat 8. Yesus bilang begini, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Nah ini tolong perhatikan kalimat ini. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Yesus bilang kepada mereka yang mau menangkap dia, jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Merekanya ini siapa? Rasul-rasul. Ya, para rasul. Walaupun tinggal 11 ya. Nah, kalimat ini perintah atau permohonan? Perintah, Pak. Perintah. 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 Kenapa mengatakan perintah? Karena Yesus yang memerintah. Iya, kenapa Bapak Ibu mengatakan Yesus memerintah? Ibu tinggal perhatikan ucapan Yesus sebelumnya tadi loh. Hanya mengatakan akulah dia, Yesus bisa membuat para prajurit itu mundur dan jatuh. Permohonan itu dari pihak yang lemah, kecil, rendah, kepada yang kuat, tinggi, berkuasa gitu ya. Nah, yang baru saja kita dengarkan, Yesus itu lihat kuat biarpun sendiri lebih kuat daripada para prajurit itu. Sehingga menjadi jelas ini bukan permohonan Yesus, tapi ini perintah. Agak berbeda dengan Injil yang lain, Bapak Ibu, para murid nggak lari ya. Tetapi Yesus yang memberikan perintah kepada para prajurit dan orang-orang lain untuk membiarkan mereka pergi. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 10. Ini nanti penting untuk mengerti mengapa Simon itu menyangkal Yesus ya. Lalu Simon Petrus
yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Nah, Bapak Ibu lihat, disebut di sini, di Injil lain nggak disebut ya. Murid yang menghunus pedang itu adalah Petrus. Kalau di Injil lain Bapak Ibu nggak ketemu namanya. Dan kemudian yang telinganya kena pedang Petrus itu juga disebut. Lihat ya, dia adalah hamba imam besar. Disebut namanya juga. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu, nanti akan lihat bagaimana Petrus menyangkal Yesus dan menjawab pertanyaan mengapa Petrus sampai menyangkal Yesus. Nah, kemudian lihat Yesus bicara kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Perhatikan kalimat berikutnya, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kalau di Injil lain, Bapak Ibu akan ketemu doa Yesus. Biarlah cawan ini lalu dari hadapanku. Di sini, di Injil Yohanes, kita tidak ketemu permohonan seperti itu. Yesus langsung mengatakan, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada. Nah, kemudian dari taman itu, Yesus ayat 13 dibawa kepada Hanas. Catatannya, Hanas itu adalah mertua Kayafas. Kayafas itulah yang tahun itu menjabat imam besar. Loh, kalau imam besarnya Kayafas, mengapa dibawanya kepada Hanas yang adalah pensiunan imam besar atau mantan imam besar? Jawabannya sederhana saja Bapak Ibu. Hanas itu mantan imam besar. Kayafas itu imam besar yang sedang menjabat, sedang berkuasa ya. De jure secara hukum, Kayafas itu yang memegang jabatan. De facto Hanas itu yang tetap berkuasa, dihormati oleh orang Yahudi, diperlakukan sebagai imam besar. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke ayat 19 dulu. Ayat 19 ya. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya. Bapak Ibu, tolong membayangkan bagaimana cara Yesus bicara ya. Saya baca datar. Bapak Ibu perhatikan isinya, lalu bayangkan Tuhan Yesus bicaranya seperti apa. Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menganiaya aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Kalau Bapak Ibu mengamati isinya, Bapak Ibu bayangkan Tuhan Yesus bicaranya bagaimana. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ini, membayangkan ini. Kenapa? Seringkali kepada kita disajikan dalam Basio, mentang-mentang ini kisah sengsara, lalu Tuhan Yesus jawabannya semua dipandang lemes karena sengsara. Bapak Ibu perhatikan isinya. Ini orang yang mendengarkannya kan dibikin jengkel nggak dengan isi ucapan Yesus? Ya, pada diam semua. Ya, Pak. Jengkel. Disuruh ngomong Jengkel, sendiri. makanya penjaganya menampar mukanya.
Nah, karena itu, ya silahkan membayangkan Tuhan Yesus ngomongnya bagaimana. Tegas, Dia berwibawa, tegas. tegas Ada dan berwibawa. berwibawanya, ada tegasnya, ada sinisnya enggak? Ada. Di mana ketemu sinisnya? Ya, benar. Tanyalah kepada mereka. Kalau kamu mau tahu ajaranku, tanya sama orang-orang yang dengerin aku. Gitu ya. Dan kemudian perhatikan reaksi orang yang mendengarnya. Beneran, coba lihat sekarang ke ayat 22. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata. Ini kalau dalam Pasio ini yang ngomong tegas sekali ini, nadanya tinggi. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Penjaga ini dibuat jengkel dengan ucapan Yesus. Ya. Dianggap ucapan Yesus itu tidak sopan, tidak menghormati orang yang paling dihormati oleh orang Yahudi, yaitu imam besar ini. Tapi kemudian setelah Yesus ditampar, perhatikan ucapan Yesus lagi. Perhatikan lagi ucapan Yesus atau jawaban Yesus terhadap tamparan ini. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Jawaban seorang yang sangat berani kan kalau dilihat isinya. Balik lagi, bayangkan bagaimana Yesus mengucapkan kalimat seperti ini. Atau gini aja, Bapak Ibu membayangkan Tuhan Yesus jawabnya itu nunduk atau sambil ngeliatin orang yang barusan nampar dia. Lihatin, Pak. Maksud jawab enggak mungkin kan Bapak Ibu mengerti Yesus nunduk, jawabannya lemah gitu. Enggak. Menantang. Dari awal Bapak Ibu, dari taman itu Yesus sudah menunjukkan dia berkuasa ya. Yesus tahu semua yang akan menimpa dia. Yesus yang hanya mengatakan akulah dia bisa membuat prajurit itu pada mundur. Jatuh. Di mahkamah agama, lihat. Yesus menjawab pertanyaan imam besar dengan berani. Ketika ditampar oleh penjaga, Yesus tetap menjawab orang. Nah, kemudian hanya begitu Bapak Ibu cerita Yesus di hadapan Hanas ya. Jadi kalau dilihat di ayat 19, imam besar itu nanya-nanya tentang Yesus, tentang murid-muridnya, tentang ajarannya. Tapi Yesus menolak untuk menjawab. Sehingga ya pembicaraan atau persidangan terhadap Yesus di hadapan Hanas hanya seperti itu. Nah, kemudian ayat 24. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Ya. Lalu lompat lagi ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Yang terjadi di rumah Kayafas sama sekali tidak diceritakan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bisa lihat juga perbedaan dengan Injil-Injil yang lain ya. Jadi kalau di Injil lain di depan mahkamah agama itu ada macam-macam tuduhan yang disampaikan kepada Yesus sehingga mahkamah agama menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Baru sesudah itu membawanya kepada Kayafas, kepada Pilatus. Di Injil Yohanes ini tadi Bapak Ibu, kita nggak ketemu tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini ya di Istana Pilatus. Dan Bapak Ibu nanti harus memperhatikan posisi Yesus, Pilatus, dan para pemuka agama Yahudi. Lihat sekarang ke masih ayat 28. Ketika itu hari masih pagi.
mereka sendiri, para pemuka Yahudi tadi ya, tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Bapak Ibu perhatikan, hendak makan Paskah. Kita sudah lihat di Kamis Putih tentang hal ini kan. Nah, ini Yesus meninggalnya nanti itu barengan dengan ini anak domba pada disembelih itu. Nah, para pemuka Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus, tapi mereka cuma di luar. Ayat 29, sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apa tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepada kamu. Kata Pilatus kepada mereka, perhatikan, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Pilatus menolak untuk mengadili Yesus. Karena dia tahu ini urusan internal orang-orang Yahudi. Tapi kemudian mereka menjawab, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Kalimat ini terdengar bagus, tapi kalau diterjemahkan jadinya aneh sekali. Kami tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang. Jadi, kamu saja ya yang membunuh dia, gitu. Ini lugasnya seperti itu. Kami tidak diperbolehkan membunuh orang. Tapi orang Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati, supaya Pilatus membunuh Yesus. Ini apa ya kalau dikatakan sebagai sebuah tindakan para pemuka Yahudi sebenarnya ini omongannya kurang ajar ya. Kami nggak boleh bunuh orang, jadi kamu aja ya yang bunuh. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus kepadanya. Jadi orang-orang Yahudi tadi membawa Yesus, Yesus masih di luar, Pilatus sekarang masuk, dan kemudian Pilatus menyuruh supaya Yesus dibawa masuk. Kemudian Pilatus hanya berdua dengan Yesus kan? Sekarang lihat. Engkau inikah raja orang Yahudi? Pilatus bertanya kepada Yesus. Jawab Yesus. Ini bukan jawaban, malah pertanyaan ini ya. Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepada kamu tentang aku? Kamu nanya begini, itu karena kamu pengen tahu, atau ada orang yang nyuruh kamu melakukannya? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kira-kira Pilatus dengar jawaban kayak Yesus kayak gitu, itu ngerti apa enggak? Enggak ngerti. Pengen terus dengerin Yesus apa enggak? Enggak. Sekarang, kalau begitu Bapak Ibu lihat, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu
Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka. Pilatus mendengar Tuhan Yesus bicara tadi ya. Lalu Pilatus berkata, apakah kebenaran itu? Setelah mengatakan kalimat itu, Pilatus pergi. Jadi ungkapan apakah kebenaran itu? Jelas ya, itu bukan pertanyaan yang diucapkan oleh Pilatus karena ingin tahu kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus. Itu sama dengan kalau kita sekarang ngomong males dengerin itu loh. Males dengerin, males dapat tahu, lalu mengatakan, apa itu kebenaran? Terus pergi. Nah, jawaban yang disampaikan oleh Yesus kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini, kemudian untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia supaya memberi kesaksian tentang kebenaran. Itu bukan jawaban yang bisa membuat Pilatus yakin kalau Yesus itu raja orang Yahudi. Jawaban yang disampaikan oleh Yesus tidak bisa membuat Pilatus percaya kalau Yesus adalah seorang pemimpin pemberontakan. Raja Yahudi yang mau melawan Roma. Pilatus nggak yakin sama sekali dengan itu. Pilatus itu kan wakil kaisar untuk Yudea ya. Dan Pilatus bisa sampai kepada posisi seperti itu karena dia punya pengalaman untuk soal militer kan. Jadi dia orang yang punya banyak pengalaman berkaitan dengan soal menumpas pemberontakan. Sehingga melihat Yesus ini sama sekali dia nggak yakin Yesus itu raja, pemimpin perlawanan, pemimpin pemberontakan. Enggak. Nah, sekarang ketika ayat 38, ketika keluar menjumpai para pemuka Yahudi, Pilatus kemudian berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Orang banyak itu menuduh Yesus adalah raja orang Yahudi, dan di telinga Pilatus itu harusnya menjadi seperti gerakan perlawanan pemberontakan terhadap Roma. Pilatus memeriksa Yesus, bicara dengan Yesus, dan sama sekali tidak yakin kalau Yesus itu seorang pemberontak. Raja Yahudi yang mau melawan Roma. Maka dia langsung mengatakan kepada orang Yahudi, aku nggak nemu kesalahan pada diri Yesus. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar muka Yesus. Untung nggak kena duri yang di atas kepalanya itu. Nah, sekarang begini. Pilatus nggak nemu apa yang salah dalam diri Yesus. Pilatus tidak bisa menghukum Yesus. Pilatus pun berusaha untuk membebaskan Yesus. Caranya ini perayaan Paskah ya. Ada kebiasaan aku melepaskan seorang tahanan. Sekarang, apakah kamu mau aku membebaskan Yesus yang kamu katakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi? Para pemuka Yahudi enggak mau membiarkan Yesus bebas. Mereka minta supaya Barabas, seorang penyamun, itu yang dibebaskan. Mereka mau memberi kesan bahwa Yesus lebih berbahaya daripada Barabas. Jadi mereka berusaha meyakinkan Pilatus
Yesus ini orang yang berbahaya, lebih berbahaya daripada Barabas. Nah, kemudian lihat, Yesus mengalami penyiksaan ini ya. Lihat, prajurit menyesah Yesus, kemudian menaruh mahkota duri di atas kepala, memakaikan jubah ungu untuk mengejek Yesus ini. Raja pakai mahkota, tapi mahkotanya dibuat dari duri. Raja mengenakan jubah yang mahal, tapi yang dipakaikan jubah ungu, bisa jadi jubahnya prajurit itu loh. Kemudian mereka, ini para prajurit, maju ke hadapan Yesus, memberi salam. Salam, hai Raja orang Yahudi. Habis ngasih salam, mereka nampar Yesus. Ini penyiksaan yang dilakukan baik dengan tindakan maupun dengan kata-kata. Nah, kemudian sekarang ayat 4. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Jadi Yesus tadi ketika disiksa itu ada di dalam ya. Ada di dalam, para pemuka Yahudi di luar. Jadi hanya untuk menyenangkan orang Yahudi, Pilatus menyuruh menyiksa Yesus, lalu hasilnya, nih, aku sudah menghukum orang ini. Tapi tetap aku mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan dalam diri orang ini. Yesus sudah disesat, dimahkotai diri, sudah ditampari. Para pemuka Yahudi nggak puas dengan apa yang sudah dilakukan kepada Yesus. Lihat sekarang ke ayat 6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Mereka nggak puas melihat Yesus yang sudah disiksa itu, menuntut Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Salib itu hukuman mati, hukuman yang biasa oleh penguasa Romawi dijatuhkan kepada para pemberontak. Nah, Pilatus kemudian mengatakan, ambil dia dan salibkan dia sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Permintaan orang Yahudi itu aneh menurut Pilatus. Pilatus sudah memeriksa, enggak ada yang salah dalam diri Yesus. Yesus sudah disiksa mengikuti kemauan orang Yahudi, tapi mereka belum puas. Mereka minta supaya Yesus dihukum mati. Pilatus nggak mau terima itu. Udah ambil sendiri, hakimi sendiri, salibkan sendiri sana. Tapi baru sekarang mereka mengatakan, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati sebab menganggap dirinya sebagai anak Allah. Kemudian, lihat ayat 8. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Takut kepada Yesus atau takut kepada para pemuka Yahudi? Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, perhatikan jawaban Pilatus, tidakkah engkau bicara dengan aku? Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Jadi Pilatus ini mengatakan begini, aku punya kuasa untuk membebaskan engkau, tapi aku juga punya kuasa untuk menyalibkan engkau. Sekarang katakan terus terang, siapa sebenarnya kamu? Nah, Yesus tidak menjawab pertanyaan Pilatus, tetapi Yesus justru memperhatikan Pilatus yang merasa punya kuasa atas Yesus. Lihat ayat 11.
engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Itu sama dengan Pilatus, kamu jangan berpikir kamu punya kuasa atas diriku. Kamu hanya punya kuasa atas diriku kalau Bapa memberikan kuasa itu kepadamu, dan nyatanya Bapa tidak memberikan kuasa itu kepadamu. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Pilatus makin bingung ini rupanya ya. Ayat 12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Pilatus masih tetap mau membebaskan Yesus. Tapi orang-orang Yahudi tetap ingin Yesus disalib. Ketika Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, para pemuka Yahudi teriak-teriak ini, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Kenapa? Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Pilatus itu mendapat kuasa dari Kaisar untuk mengurusi wilayah Yudea. Kalau di wilayah Yudea itu ada orang yang mengaku sebagai raja orang Yahudi, berarti orang ini sudah siap untuk mengerahkan orang Yahudi melawan Roma. Pilatus bertanggung jawab. Kalau Pilatus diam saja, maka Pilatus bisa dikatakan tidak setia kepada Kaisar. Nah, orang Yahudi mengancam dengan kalimat yang seperti itu. Jadi walaupun sebelumnya dia ingin membebaskan Yesus, dia menjadi tidak berdaya. Lihat ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos atau Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Tetap mereka ingin supaya Yesus disalibkan. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Bapak Ibu, ini ada yang istimewa di sini dalam jawaban orang Yahudi. Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Orang Yahudi mengaku Kaisar sebagai rajanya. Ini kejadian yang luar biasa. Bahkan yang mengatakan itu adalah imam-imam kepala, para pemuka agama Yahudi. Menganggap Kaisar sebagai raja mereka. Ini pengkhianatan yang luar biasa terhadap bangsa dan terhadap Tuhan. Tapi mereka mau melakukan itu hanya supaya Yesus dihukum mati. Pilatus menyerah. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu, ini saya baca langsung ini tadi ya, dan Bapak Ibu lihat, nggak ada Simon yang bantuin Yesus ya, nggak ada perempuan-perempuan yang menangis. Nah, Bapak Ibu malah silakan lihat ke ayat 17 ini. Ayat 17 ya. Yesus itu memikul salib, pergi ke Golgota itu karena disuruh, dipaksa, atau maunya sendiri. Lihat ayat 17. Maunya sendiri, Pak.
Yang lain bisa ngelihat maunya sendiri? Ya, maunya sendiri. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menemukan teks pasio yang isinya berbeda, Bapak Ibu, yang benar yang tertulis di dalam Alkitab ya. Jadi kalau ada yang Yesus disuruh pergi, enggak. Yesus pergi. Yesus dipaksa, enggak, salah itu. Yesus pergi sambil memikul salib. Terus lihat, sudah sampai di ayat yang sama, Yesus sudah sampai di Golgota. Kita nggak ketemu Yesus yang jatuh, kita tidak ketemu Yesus yang dibantu oleh Simon, tidak ketemu dengan para perempuan yang menangisi Yesus, gitu ya. Nah, kemudian di Golgota Yesus disalibkan. Berikutnya, lihat ke ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jadi tulisan ini sebenarnya kan mengikuti tuduhan para pemuka Yahudi tadi ya. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan bahasa Yunani. Nah, perhatikan dulu Bapak Ibu, tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Terus tulisannya dipasang dalam 3 bahasa. Pertanyaannya sederhana, Yesus itu disalibkan di tempat sepi atau di tempat yang ramai? Ramai. Orang yang lewat diharapkan membaca tulisan kan? Tulisannya lu sampai 3 bahasa. Kalau tulisannya, kalau Yesus disalib di tempat yang sepi, sampai kemudian ada 3 bahasa di situ, yang nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Nah, tempatnya sebenarnya itu ada di luar kota ya, ada di luar kota. Kemudian kalau Bapak Ibu pergi ke sana sekarang, sudah nggak kelihatan itu Golgotanya ya. Bapak Ibu masuk ke Golgota, ke tempat Yesus disalib, itu masuk gereja gitu. Kalau sekarang, jadi tanah tempat salib Yesus itu didirikan pun sudah nggak kelihatan. Bapak Ibu cuman harus mau jongkok, bahkan perlu membungkuk sampai ke lantai, lalu dari lantai itu baru ngintip ke bawah. Nah, di bawah lantai itulah tempat Yesus dulu disalib. Di tanah di bawah ini gitu ya. Ini salib Yesus dulu didirikan gitu. Tapi udah nggak kelihatan lagi seperti apa. Semuanya ada di dalam gereja. Kubur Yesus, kemudian tempat Yesus disalib ini ada di gereja kalau sekarang. Nah, kemudian sekarang ini begini. Ayat 21. Maka kata imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi kepada Pilatus, perhatikan, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa, atau jadi, tulislah. Ia mengatakan bahwa aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Ini permintaan sudah dituruti, masih aja minta macam-macam gitu ya. Udah nggak usah protes lagi sekarang. Aku tidak menemukan yang salah dalam diri Yesus. Kamu minta supaya aku menyalibkan dia. Aku sudah menyesah, sudah menyiksa dia. Kamu tetap minta supaya Yesus disalibkan. Kebiasaan dari orang-orang Roma kalau menyalibkan orang, itu tuduhannya ditaruh, dituliskan di atasnya. Sekarang tuduhan sudah aku buat. Kamu minta supaya tulisannya aku revisi. Enggak, aku enggak mau. Apa yang sudah aku tulis, tetap tertulis. Nah, sekarang Bapak Ibu begini.
membedakan yang sudah tertulis ayat 19, tulisannya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Lalu perhatikan permintaan orang Yahudi. Ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Pilatus memang nggak konsultasi dulu sama orang Yahudi mau nulis apa. Tapi tuduhan-tuduhan ke mereka kepada Yesus jelas. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, yang nyatanya tertulis di atas kepala di salib Yesus, itu kan pernyataan jadinya. Ini pernyataan. Yang disalibkan ini adalah raja orang Yahudi, begitu maksud. Kalau di Injil yang lain malah disebutkan inilah raja orang Yahudi. Jadi bukan tuduhan, bukan tuduhan jadinya ya, tapi pernyataan bahwa yang digantung di salib ini adalah raja orang Yahudi. Nah, pernyataan yang tertulis inilah Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang begini. Silahkan sekarang ke ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung, datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus minta supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 36. Jadi dua orang yang disalibkan bersama Yesus itu kakinya dipatahkan biar pada mati. Nah, Yesus ternyata sudah mati ketika prajurit itu datang. Makanya kaki Yesus tidak dipatahkan. Kenapa kok begitu? Ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yang ayat 37 tinggalin dulu. Bapak Ibu lihat yang ayat 36. Yang ayat 36. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Kalau mendengar tidak ada tulang yang dipatahkan, Bapak Ibu tolong ingat ini ya, yang Yesus merayakan perjamuan Paskah yang di Injil Matius, Markus, atau Lukas. Kalau di Injil Yohanes kan pencucian kaki, tapi ingat yang Yesus merayakan Paskah. Menu utamanya apa? Makanannya apa? Di jamuan Paskah itu makanannya apa saja? Ingat nggak? Daging domba, Pak. Roti tak beragi. Daging domba bakar, roti tidak beragi. Terus Anggur. perhatikan keterangan tentang anak domba. Perhatikan tentang keterangan tentang anak domba ini. Sekarang kita buka dulu, buka lagi ya. Injil Yohanes 19-nya tolong diberi tanda, lalu Bapak Ibu buka ke Keluaran bab 12 ya, Keluaran 12.
Silahkan lihat ayat 46. Ya, lihat ayat 46. Apa yang dikatakan di situ? Domba Paskah itu harus dimakan di dalam satu rumah. Sedikit pun dari daging itu tidak boleh kamu bawa keluar rumah, dan tulangnya tidak boleh kamu patahkan. Nah, perhatikan yang terakhir yang ngomongin tulang itu. Jadi bukan tulang panjaitan ya, ini tulang beneran ini ya. Lagi sakit, Pak. Jadi tulang dari domba Paskah itu enggak boleh satupun dipatahkan. Nah, lihat Bapak Ibu, ini yang dikutip di dalam Injil Yohanes. Ini menjadi tanda bahwa Yesuslah anak domba Paskah. Terus ingat juga, wafatnya Yesus itu bersamaan dengan waktunya orang-orang Yahudi menyembelih domba Paskah yang akan dimakan senja nanti itu. Mau ingatnya gini aja. Yesus kan meninggalnya pas hari raya Paskah orang Yahudi ya. Paskahnya itu nanti jam 6 sore ya. Nah, jam 3 itu domba-domba Paskah dipotong. Nah, wafatnya Yesus itu barengan dengan penyembelihan domba-domba itu. Begitu maksudnya. Jadi ini tanda Yesus harus dimengerti, dipahami sebagai ini anak domba Paskah. Terus apa hubungannya? Sekarang begini, berkaitan dengan domba Paskah, Bapak Ibu masih di Keluaran bab 12 ya. Lihat ke ayat 6 dan 7, 12 ayat 6 dan 7. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya. Kemudian sekarang ayat 12. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ini, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Anak domba Paskah ini ya. Kemudian darahnya dioleskan di tiang pintu. Dan darah yang di tiang pintu ini, lihat ke ayat 12 tadi ya. 12 dan 13. Darah yang ada di tiang pintu ini membebaskan orang Israel dari kematian. Nah, ini harus diingat ketika membaca kisah sengsara, kisah kematian Yesus ini ya. Yesus itu adalah anak domba Paskah. Ya, anak domba Paskah. Dan kemudian dia membebaskan manusia dari kematian abadi. Sebaliknya,
Dengan darahnya itu, dengan kematiannya sebagai anak domba Paskah itu, Yesus memberikan kehidupan kepada manusia. Ini pemahaman tentang Yesus yang bertindak sebagai raja di kayu salib. Nah, sekarang mengingat yang begini saja. Kalau Bapak Ibu mendengar Mesias, Mesias itulah yang digantung di kayu salib. Kalau mendengar kata Mesias, Bapak Ibu silahkan mengingat Raja Penyelamat. Raja yang bertindak sebagai penyelamat. Kalau Bapak Ibu mendengar anak manusia, ini juga dikenakan pada Yesus. Bapak Ibu silahkan mengingat, dia adalah Raja Surga yang berkuasa untuk menghakimi, untuk membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga, atau untuk menolaknya. Itu kalau mendengar kata Raja Mesias dan anak manusia sebagai Raja Surga. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke Yohanes bab 3. Yohanes bab 3 ya. Lihat ayat 14 sampai dengan 17. 14 sampai dengan 17. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lihat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, perhatikan ular di padang gurun. Ini juga ya, Bapak Ibu nanti silahkan periksa teksnya di kitab Bilangan bab 21 ya. Orang Israel berontak kepada Tuhan, mengeluh, komplain kepada Tuhan. Tuhan kemudian menjatuhkan hukuman kepada mereka. Hukumannya apa? Tuhan kirim ular tedung. Silahkan membayangkan ular berbisa yang hidup di padang gurun. Dan Bapak Ibu silahkan mengingat juga, kalau ada ini orang digigit ular berbisa, itu kalau nggak segera sekali diurus, mati. Tapi pada prinsipnya orang yang digigit, orang yang dipagut ular berbisa, itu ada dalam bahaya kematian, udah nggak bisa ditawar. Kemudian, kalau kita baca yang ada di kitab Bilangan, nyatanya memang banyak orang Israel yang mati karena dipagut ular itu. Nyatanya banyak yang mati dipagut ular. Nah, kemudian orang Israel menjadi takut dan kemudian minta Musa berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan ular-ular itu. Nah, kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Musa, buat ular dari tembaga. Musa membuat ular, patung ular ya, dan kemudian lihat, kalau ada orang Israel dipagut ular dan ada dalam bahaya kematian, lalu memandang ular itu, maka orang itu selamat, tidak akan mati.
Bapak Ibu sekarang perhatikan posisi Tuhan Yesus. Yesus ditinggikan di kayu salib, yang memandang Yesus tetap hidup, tidak binasa. Jadi Yesus digantung di kayu salib, yang melihat itu kiasan untuk kata percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa. Nah, kemudian kalau kembali kita kepada Yesus yang di kayu salib, Bapak Ibu ingat ini, Yesus digantung di kayu salib seperti ular di padang gurun, memberikan kehidupan kepada orang yang mengalami bahaya kematian. Di kayu salib juga, Yesus berlaku seperti anak domba Paskah yang darahnya menghindarkan orang Israel dari kematian. Nah, seperti itulah peran Yesus sebagai ini, penyelamat yang digantung di kayu salib. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan kembali ke Yohanes bab 19. Yohanes bab 19. Silahkan ke ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kemudian, lihat, sekarang ke ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang sudah selesai apanya? Balik ke bab 3 ayat 17 tadi ya. Bapa mengutus anak bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Nah, di kayu salib inilah Yesus bertindak sebagai penyelamat. Kematiannya di kayu salib memberikan kehidupan kepada yang percaya kepadanya. Kemudian sekarang catatan kecil tentang Simon Petrus tadi ya. Silahkan ke bab 18. Bab 18. Lalu ini kita ke rumah Hanas ya. Lihat ke ayat 15. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar. Ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain lagi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Bapak Ibu lihat, ini murid yang lain ini bisa masuk ke rumah imam besar, enggak ada rasa takut sama sekali, tidak ada kekhawatiran akan ditangkap ya. Kita tidak ketemu Petrus yang mengikuti Yesus dari jauh kalau di Injil Yohanes. Yang ada Petrus ada di luar. Kenapa ini kok ada di luar? Bapak Ibu akan tahu jawabannya di ayat 17. Murid yang lain keluar untuk jemput Petrus kan? Ayat 17. Maka kata hamba perempuan penjaga itu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Bukankah engkau juga murid orang itu? Bukan. Lengkapnya, aku bukan murid orang itu. Aku bukan murid orang yang sedang diadili itu. Ini penyangkalan pertama. Kemudian, sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka juga berdiri berdiam di situ. Petrus juga berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Nah, ayat 25. Simon Petrus masih berdiri berdiam.
Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau seorang muridnya? Bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Lengkapnya, aku bukan seorang dari murid-muridnya. Aku bukan murid orang yang diadili itu. Ini penyangkalan yang kedua. Ini Petrus masih bisa menyangkal ini ya. Tapi yang ketiga ini yang paling aneh. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Sekarang perhatikan yang ketiga ini ya. Ini ingat yang dipotong telinganya oleh Petrus tadi itu kan seorang hamba imam besar kan ya. Sekarang Ya. Petrus ada di mana? Di rumah imam besar. Di rumah imam besar. Ketemu dengan hamba imam besar. Kalau kita perhatikan ucapannya, ini ucapan dari seorang anggota keluarga hamba yang telinganya dipotong tadi ya. Bukankah engkau kulihat di taman itu? Berarti orang yang ngomong sama Petrus ini kan hadir di taman itu. Berarti orang itu kan melihat Petrus. Aneh kalau Petrus menyangkal di sini. Apalagi yang ngomong ini adalah saudara dari Malkus. Saudara dari Malkus ini datang ke taman ketika Yesus ditangkap, melihat Simon pada waktu itu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas mengapa Petrus menyangkal Yesus kalau di Injil Yohanes. Bukan takut ditangkap. Karena bukan takut ditangkap lalu diadili bersama Yesus. Kalau di Injil Yohanes jawabannya sederhana. Petrus itu sudah motong telinga hamba imam besar. Sekarang dia ada di rumah tempat hamba itu tinggal. Dan bahkan ketemu dengan orang yang melihat dia bersama Yesus di taman itu. Itu alasannya kenapa nih Petrus menyangkal Yesus. Nah, Bapak Ibu, sekarang silahkan Bapak Ibu melihat ibadat Jumat Agung. Orang Katolik merayakan rangkaian perayaan Paskah ini untuk mengenang kembali peristiwa penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, di Jumat Agung kita menghadirkan kembali peristiwa kematian Yesus. Bapak Ibu, ini tidak biasa. Bapak Ibu, di dalam keluarga itu kita mengenangkan kematian, hari kematian saudara, orang tua kita kan ya. Tetapi ingat enggak, ada enggak di antara kita yang merayakan peristiwa kematian, mengenangkan, menghadirkan kembali peristiwa kematian itu? Maksudnya begini, kalau misalnya ya ada orang yang meninggal karena kecelakaan, lalu ini peringatan 100 hari orang yang kecelakaan itu. Lalu ada satu orang yang ditugaskan untuk menceritakan kembali peristiwa kecelakaan yang membuat saudara kita ini meninggal. Ada apa enggak? Enggak ada. Kalau ada, itu akan dianggap enggak biasa. Tetapi lihat Bapak Ibu di Jumat Agung, apa yang kita lakukan? Mengenangkan, menghadirkan kembali peristiwa kematian Yesus. Kenapa peristiwa ini dikenangkan? Kembali, peristiwa inilah yang mendatangkan keselamatan.
melalui peristiwa inilah Allah mengaruniakan keselamatan. Dan kalau orang mau menerimanya, yang diperlukan adalah percaya kepada Yesus ini. Nah, kalau kemudian di Jumat Agung itu kita menyembah salib, ada perarakan, dan ingat ucapan atau syair yang kita nyanyikan, lihatlah kayu salib, tempat penyelamat kita tergantung. Ini maksudnya. Kita menyembah Tuhan yang hadir sebagai penyelamat di kayu salib itu. Nah, kemudian apa bedanya ciuman Yudas dengan ciuman orang Katolik itu? Di sini nggak ada Yudas. Di Injil Yohanes tidak ada ya Yudas yang mencium Yesus ya. Tapi di teks yang lain karena ngomongin penciuman salib ya. Atau malah beda atau sama ciuman Yudas dengan ciuman orang Katolik? Gantung hatinya, Pak. Beda, Pak. Beda ini. Sampai sama ya keterlaluan. Bedanya apa? Kalau Yudas itu memberi tanda bahwa inilah Yesus kepada tentara Romawi itu. Terus ciuman orang Katolik? Ciuman kasih ya. Menghormati Menghormati, pengorbanan Yesus di salib. Sekarang begini, pertanyaan saya tambah jahat sekarang. Bisa nggak orang melakukan ciuman tanda penyembahan itu, tapi dia sebenarnya nggak ngerti kenapa melakukan itu? Bisa, Pak. Sangat bisa, Pak. Ikut-ikutan itu. Iya. Jadi menyembah, tapi nggak ngerti kenapa menyembah, dan bahkan tidak mengerti kenapa dia menyembah. Lalu akan ketemu hal yang tampak aneh. Di Jumat Agung mencium, menyembah Yesus gitu ya. Jalan salib nggak pernah ketinggalan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari menyingkirkan Yesus. Kapan itu terjadi? Kalau di dalam kepercayaan, di dalam keyakinan, ketika orang mengatakan, saya berbuat baik supaya saya masuk surga, berarti kan untuk masuk surga hanya perlu berbuat baik, nggak perlu Yesus. Nah, itu yang saya maksudkan, menyingkirkan Yesus. Nah, tuh. Kemudian orang juga dalam praktek, ini dalam praktek, bukan dalam pikiran, bukan dalam keyakinan, menyingkirkan Yesus. Ketika orang itu dengan tenang mengatakan enggak apa-apa berdosa, namanya juga masih manusia. Yesus mati dari kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Kalau orang bisa dengan santai tanpa bersalah tetap berdosa dan membenarkan diri terhadap dosa, membenarkan diri ketika berdosa, itu sama dengan sebenarnya menyangkal salib. Nah, kemudian nanti kita lihat di malam Paskah, Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat teologi tentang kasih Allah itu ya. Bapak Ibu, untuk pertemuan berikut silahkan persiapkan, baca, dengarkan nyanyian pujian Paskah ya, dan siapkan juga janji baptis. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Kalau ada 1-2 pertanyaan mau disampaikan, silahkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, ke situ mau tanya. Mengenai Yudas yang berkhianat. Dia menunjukkan tempat di mana Yesus dengan murid-muridnya nongkrong dan sebagainya, dan dia membawa para imam. Lalu Yesus berani menyatakan, cari siapa? Dan akulah dia. Gitu. Terus dalam perikop tersebut, Simon Petrus mengarahkan kemarahannya kepada hamba imam besar, bukan kepada Yudas terlebih dahulu gitu.
apakah bagaimana menafsirkan itu? Kenapa murid-murid yang begitu lama bersama lalu pasti mereka melihat Yudas berkhianat gitu. Meskipun dalam perjamuan terakhir Yesus menyampaikan bahwa di antara murid-murid ini ada yang berkhianat gitu. Kenapa Petrus mengarahkan ke sana bukan Yudas? Ya, nanti jawaban lengkapnya Bapak tanya sendiri kepada Petrus kalau ketemu sama dia ya. Tapi begini, Yudas memang menunjukkan tempat. Tapi masalahnya ini mereka mau membawa Yesus kan. Jadi ini bukan ungkapan kejengkelan sebenarnya, tetapi mau melindungi Yesus dari orang-orang yang mau menangkap dia. Nah, kalau situasinya atau pemahamannya seperti itu, ya yang harus diperhatikan ya bukan Yudas, tetapi yang mau menangkap. Begini Bapak Ibu, ketika mendengar hamba, mungkin di pikiran kita orang-orang yang jadi budak di rumah imam besar ya, yang mengurusi urusan rumah dan seterusnya. Enggak selalu begitu. Tapi budak juga bisa bertindak sebagai macam-macam, mengikuti keinginan kehendak tuannya. Kalau hamba ini urusannya adalah ngurusi kebun, pertanian, ngurusi rumah, nggak akan diajak untuk ikut nangkap Yesus dong. Jadi ini orang yang punya kemampuan seperti seorang penjaga atau pengawal. Perlawanan yang diberikan Petrus sebenarnya tidak berarti, tapi ya itu cara yang dilakukan oleh Petrus untuk melindungi sebenarnya. Jadi bukan ungkapan kemarahan, tapi tindakan untuk melindungi gurunya. Begitu, Pak. Yesus. Oh, ya. Berarti mengenai Yudas ya itu sekunder lah ya. Jadi ya untuk proteksi Yesus. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya, jelas Pak Seto. Baik. Ya. Ya. Bisa tanya Pak Seto. Ya, silakan. Iya, tanya Pak Narto itu Pak, boleh apa enggak? Pak Tabah, bisa tanya? Ya, Narto dulu dong Pak. Oh, Pak Narto. Silakan Pak. Gini Pak Seto, jadi di Injil Yohanes ini banyak hal-hal yang beda dengan Injil-Injil yang lain, Pak. Itu punya tujuan tertentu nggak, Pak, kira-kira ya? Misalnya, mana? Ya ini semua ini tadi. Bapak Ibu Ya, kalau misalnya. di Injil Lukas misalnya ada diskusi antara penjahat dengan Yesus. Itu di sini Yohanes tidak ada ya. Ya, Bapak silahkan mengingat dua tadi aja ya. Dua itu yang mana? Anak domba Paskah, ular yang ditinggikan di padang gurun. Ya, itu dua hal yang gampang Bapak kita sudah diskusikan ini. Kemudian Bapak silahkan mengingat juga kata tahu. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Yesus yang tahu bahwa semuanya sudah selesai. Kematian Yesus itu bukan kecelakaan. Yang ada adalah Yesus yang menyerahkan diri. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu juga silakan mengingat itu betisnya para prajurit Romawi tadi itu. Sebenarnya Yesus tidak bisa ditangkap. Yang ada adalah Yesus menyerahkan diri, Yesus membiarkan diri ditangkap, dan itu karena kehendaknya sendiri. Termasuk ketika Yesus memikul salib dengan kemauannya sendiri tadi. Begitu, Pak. Ya. Cukup, Pak Edi. Ya. Ya. Ya, gitu dulu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Pak Seto, terima kasih banyak. Malam hari ini kita dapat pencerah bagaimana karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus ya.
kita ikuti terus. Minggu depan kita akan membahas malam Paskah ya Pak ya. Baik. Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur dengan sepenuh hati ya Bapa, di mana kami diungkapkan berbagai hal, baik yang lama maupun baru buat kami, yang dapat mencerahkan pikiran dan jiwa kami untuk lebih mengenal tentang misi penyelamatan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, di mana Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali mendalami masalah Paskah bersama Pak Seto. Terima kasih Bapak atas kesempatan ini ya Bapak. Dan sebentar lagi kami akan beranjak dan kami ingin istirahat agar kami dapat pulihkan kesehatan kami, kekuatan kami untuk menghadapi esok hari. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu semua.